Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul furqan linufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wa julasa'inal afadil, wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh ingkang leb duwe kaweruh, wana ing pamawas leb duwe pitutur luhur, wonten ngarsanipun pimpinan cabang Muhammadiyah Nglipar beserta jajaran ingkang Allah hormati, wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja pamangku nagari wonten ing Kalurahan Kedung Keris, Bapak Lurah, Bapak Dukuh, RT RW ingkang Allah hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah Kedung Keris, ugi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kakung semua putri ingkang sami rawuh wonten mriki, ingkang boten waget kawula sebat satunggal meka satunggalipun amarga jalaran kawula inggih dereng ngerti sadaya ingkang sami rawuh ingkang kawula pundi. Saderengipun kawula matur tansah kalantur sumangga kawula dherekaken ngunjukaken rasa syukur. Langkahipun atur ingkang nomor 1, mboten wonten tembung ingkang langkung utami kejawi ngunjukaken rasa syukur dumateng Gusti ingkang sampun amaringi nikmat rahmat taufik hidayah saha nugrasih welasaning Gusti kang lumuntur dumateng kula dalah panjenengan sami. Saengga wonten ing titi wanci sak enjang niki kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing majelis ingkang sampun winanci ingkang sepisan inggih menika niat silaturahmi. Sing dudugi mriki niat ikhlas ngaji, mugi-mugi dawa umur gampang rezeki. Sing lagi nyandang lara muga-muga ya ndang mari. Sing lagi nyambut gawe muga-muga malimpah gajine tambah mikuwati tambah ngayani. Sing duwe utang akeh napa muga-muga ndang bisa nglunasi, amin ya rabbal alamin. Suket Jepang tinggo nambani, gelem ngutang ra gelem nyauri, ra gelem nyauri. Ngombe dawet neng isor uwit, sirahe mumet orang duwe. Alhamdulillah kompak niki. Kathah tunggale soal niki. Nggih, Bapak Ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya, akan tetapi ketika kufur ingat azab Allah sangatlah pedih. Nuwun sewu Bapak Ibu, sakniki niku kathah wong kang lirwa, nikmat ditampa tapi lali syukur mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Kathah kewajiban ingkang boten ditindakno, panen niku nuwun sewu, zakat ya ora ngetokno, duit akeh haji umroh ya ora lunga, korban niku mung ngenteni dum-dumane tangga. Ramadan barang niku ya nggih mboten puasa, lah kok melu-melu badhe.
dilit ngas poso, dilit ngas poso, dilit ngas poso, sok-sokan melu poso, jam 10 sambat sepo, awan metu tuku sego, maghrib tetep melu. Alhamdulillah kompak. Mula nun sewu nek enten musibah bencana niku nggo ngelingno minangka kula panjenengan sedaya niku mung menungso menus-menus sing kakehan dosa. Lha niku enten azan buantere kaya ngono jenengan ora do mara malah kudu takok kae sing ngadan. Luar biasa kompak nggih mriki jamaah niki. Nggih, alhamdulillah. Yang kedua kalinya sholawat serta salam mugi katetepno dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini insya Allah akan kita bahas satu bab di dalam kitab himpunan putusan tarjih. Inggih menika tepatipun bab kitab sholat jamaah dan sholat Jumat. Niki satu kitab pembahasannya dua. Niki dipun tetapkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-30 tiba di Palembang tahun 1956. Terus niki keputusan tentang sholat jamaah dan sholat Jumat ini sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah dan dijadikan tuntunan untuk warganya mulai tahun 1956. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kitab sholat jamaah dan sholat Jumat ini di pendahuluan dicantumkan dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya, Bapak Ibu rahimakumullah, selain perintah untuk mendirikan sholat, juga perintah untuk membayarkan zakat. Perintah selanjutnya yaitu kita diminta untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya sholatnya dilakukan secara berjamaah. Jadi berjamaah ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Ruwiyal Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu melebihi, keutamaannya melebihi sholat sendirian dengan 27 derajat. Maka dari hadis ini Bapak Ibu, kita mempunyai pengertian bahwa kalau kita sholatnya berjamaah pahalanya pinten? 27. Kalau sholat sendirian pahalanya 1. Bahkan ada ulama yang berpendapat lafadz 27 ini buatan pas 27, tapi 27 ini itu menunjukkan banyak sekali keutamaannya daripada sholat sendirian. Kalau di bahasa Jawa enten istilahipun cilaka 17. Niku mboten tegese terus cilakane ping 17 pas niku mboten. Tapi menunjukkan nggih banyak kemudian sangat. Maka ulama mengatakan 27 ini bukan 27 pas, tapi bisa jadi lebih banyak pahalanya ketika kita sholat berjamaah daripada sendirian. Ada satu riwayat Bapak Ibu rahimakumullah, salah seorang sahabat itu terbiasa sholat berjamaah. Berjamaah pun tertib Bapak Ibu, tidak pernah ketinggalan. Sampai suatu ketika kemudian kedatangan tamu pas waktunya sholat jamaah. Nah ini biasanya penyakit yang Jawa. Nek pun enten tamu terus perkewo. Lalu kemudian apa? Sampai sholat jamaahnya selesai tamunya belum pulang.
Karena ndak enak nunggu tamunya pulang, akhirnya sholatnya ketinggalan untuk jamaah. Nah, karena sahabat ini tahu pahalanya sholat berjamaah itu 27 daripada sholat sendirian, akhirnya kemudian dia punya pemikiran, kalau begitu saya tak sholat tapi dipeng-kepeng 17. Mang bayangin niku misalnya pun sholat isya tapi dipeng-kepeng 17, niku pun ngalah-ngalahi sholat tahajud niku. Akhirnya betul kemudian dilaksanakan, kecapean tertidur. Di dalam tidurnya kemudian bermimpi, mimpinya cukup aneh, melakukan perjalanan bersama sahabat yang lain. Naik kuda, bedanya kudanya sahabat yang lain itu larinya kenceng, Pak. Tapi kuda yang dia naiki niku larinya lambat, sehingga tidak bisa menyusul kuda-kuda sahabat yang lain. Maka ketika sampai tujuan dia tanya, wahai para sahabat, kenapa kuda kalian cepat? Kudaku sangat lambat sehingga aku tidak bisa menyusul kalian. Napa jaipun sahabat dalam mimpinya itu, para sahabat mengatakan, loh, bagaimana engkau akan menyusul kami? Wong kami sholatnya berjamaah, engkau sholatnya sendirian. Akhirnya bangun dan menangis sejadi-jadinya. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, sholat sing walaupun dipeng-kepeng 17 wau ternyata tidak bisa melebihi pahalanya kalau sholat berjamaah. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata memang luar biasa. Jadi pahalanya sholat berjamaah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh 6 ahli hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda, inna athqala salatin alal munafikina salatul isya'i wa salatul fajr. Sesungguhnya kata Nabi, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Sekiranya mereka mengetahui, lanjutan hadisnya kata Nabi, kalau sekiranya mereka tahu pahalanya dari dua sholat tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Maka ini bayangan kita luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau seandainya kita tahu, pasti kita mau rela mendatangi sholat jamaah itu walaupun dengan merangkak. Niki bayangan kula nun sewu, misalipun bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sinten sing benjang sholat subuh wonten ing masjid, insya Allah akan mendapatkan 1 unit mobil Avanza. Niku mobilnya pun dijejer-jejer teng halaman masjid ngoten. Pun sedayan pun sing teko rasa diundi pokoke entuk, sak kakak mangkat kabeh entuk kabeh. Kinten-kinten saking griya teng masjid berangkang purun napa mboten? Nek kula nggih purun, Pak. Wong jelas niku. Maka ini bahasanya Nabi, sekiranya mereka mengetahui pahala dari kedua sholat tersebut, mereka akan mendatangi meskipun dengan merangkak. Nah saya ngikulo panjenengan sedaya niki mboten mangertos niki janjane pahalane kaya ngopo. Wong dikai gambaran malah lah kok Avanza. Wong sing jalan sehat hadiahe payung. Pol sepeda gunungnya sing melu ra karuan. Niki napa mboten? Padahal dereng karuan. Niki sing jelas-jelas kata Nabi, sekiranya mereka mengetahui, niscaya mereka mendatangi meskipun dengan merangkak. Nah, lanjutan hadisnya niki kemudian selain keutamaan yang luar biasa sholat jamaah ini, Bapak Ibu rahimakumullah, larangan untuk meninggalkan juga Nabi betul-betul menanggapi dengan serius. Dalam bahasanya Nabi SAW, lanjutan hadisnya tadi, walaqad hamamtu an amura bi sholatin fatuqamu thumma amura rajulan fayusalli binnas. Jadi Nabi dalam bahasanya laqad hamamtu, sungguh betul-betul saya sangat berkeinginan. Untuk apa? Untuk menunjuk salah satu orang menjadi imam penggantinya Nabi, sholat bersama manusia. Sedangkan Nabi di mana? Nabi beserta beberapa orang itu mendatangi rumah-rumah orang yang tidak mau berjamaah. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membakar orang yang tidak mau jamaah, membakar rumah maksudnya, bukan bakar orang itu. Tapi ternyata dalam riwayat tidak disebutkan Nabi pernah membakar itu. Cuma ini betul-betul
peringatan Nabi bagi orang yang tidak mau berjamaah. Maka dari hadis, ayat hadis tadi kemudian dikumpulkan dan disimpulkan ajam wa taufik menurut kaidah majelis tarjih, kemudian muncullah hukumnya sholat berjamaah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maka monggo Bapak Ibu rahimakumullah, mari kemudian kita menjaga sholatnya, syukur-syukur bisa dilakukan secara berjamaah. Baik, kita masuk kepada butir putusannya. Dalam butir disebutkan hafidh 'alas shalawatil maktubati fi jama'atin fil masjid awil musalla aw ghairihima. Berusahalah kamu untuk sholat maktubah itu dilakukan dengan berjamaah di masjid, musola atau selainnya. Terus untuk berjamaah bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di musola, tapi sholat tidak boleh dilanggar, Bapak Ibu. Mboten angsal dilanggar ini, mboten angsal. Nek sholatnya penglanggar angsal, dilanggar ndak boleh. Nah, ini kemudian harus dijaga Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan dalil-dalil tadi, baik nuwun sewu laki-laki maupun perempuan. Karena dalil umum keutamaan sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian 27 derajat. Meskipun non sewu ada hadis yang kemudian menyatakan sebaik-baik sholat seorang perempuan itu di rumahnya. Tapi kita harus melihat Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini itu ada karena pada saat itu Nabi SAW menceritakan bahwa keadaannya memang tidak memungkinkan wanita keluar. Selain fitnah juga bahaya. Fitnah juga bahaya. Termasuk nun sewu Ibu rahimakumullah, bahkan Nabi pernah ada yang datang kepada beliau. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang yang datang kepada Nabi mengadukan tentang kemiskinan, ada yang datang kemudian mengadukan tentang keamanan. Maka Nabi bersabda kepada Adi bin Hatim yang ada di sampingnya, "Wahai Adi, tahukah kamu desa Hirah?" "Oh, saya cuma baru mendengar ya Rasulullah, kalau ke sana belum." "Semoga Allah memanjangkan umurmu, besok kamu akan mengetahui kalau panjang umurmu, orang wanita itu dari desa Hirah datang ke Mekah dan tawaf tidak didampingi oleh mahram. Itu datang dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala." Dan betul kata Adi, saya mendapati ada seorang wanita yang datang dari desa Hirah, tawaf di Ka'bah itu dengan aman. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini harus kemudian kita jadikan perhitungan. Karena non saya kadang-kadang saat ini orang-orang itu pergi kemana, misalipun punya anak sekolah di Wonosari pakai motor, itu kira-kira aman atau tidak? Aman. Anak sekolah di Jogja kuliah dari rumah ke Jogja sendirian seorang perempuan, aman atau tidak? Aman. Jenengan dari sini ke Jakarta naik pesawat misalnya, aman apa mboten? Insya Allah aman. Tapi kok kalau mau ke masjid, sebaik-baik sholat wanita itu di rumah, niki kok kadosnya mboten fair. Kenapa kemana-mana bisa tapi ke masjid ada tidak bisa? Maka kata majelis tarjih dalam kitab ini juga itu dijelaskan. Keputusannya bagaimana? La tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah engkau melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk ke masjid-masjid Allah. Dan tentu pahala sholat berjamaah itu lebih banyak daripada sholat sendirian. Maka bagi perempuan kalau tidak ada fitnah dan keadaannya aman, tentu bisa sholatnya itu berjamaah di masjid. Jadi tidak kemudian mesti yang utama itu di rumah, tidak. Kecuali kalau memang di rumah ada kerepotan, ada punya anak sedang menyusui atau sedang hamil.
Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, wala taj'al ilaiha hatta taqdiya hajataka wa in uqimatis shalah famshi ilaiha bisakinah. Dan jangan tergesa-gesa mendatangi sholat jamaah hingga selesai keperluanmu. Dan apabila sholat telah diikomahkan, maka pergilah mendatanginya dengan tenang. Nah, ini salah satu keindahan Islam Bapak Ibu. Meskipun sholat jamaah sangat ditekankan, meninggalkannya pun sangat kemudian diperingatkan oleh Nabi, tapi ketika kita menjalankan sholat jamaah, kalau kita sedang dalam pekerjaan, sedang makan atau sedang lainnya, itu kata Nabi jangan tergesa-gesa. Kita bacakan hadisnya nih Bapak Ibu rahimakumullah. Karena hadis Nabi dari riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, ya berkata Nabi SAW pernah bersabda, idza kana ahadukum ala ta'am fala yaj'al hatta yaqdiya hajatuh minhu wa in uqimatis shalah. Kata Nabi, apabila salah seorang dari kamu tengah makan, maka janganlah tergesa-gesa hingga selesai sholat, selesai makan, meskipun sholat itu sudah diikomatkan. Kita sedang makan, kok ikomah, kita selesaikan makan kita dulu. Ini bentuk keromahan Islam. Luar biasa. Islam tidak memerintahkan ketika kita sedang makan terus kemudian sholat, tetap kamu harus sholat, tidak. Selesaikan makanmu dulu. Hadis yang lain dari riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Dari Aisyah, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda, jangan sholat ketika dihidangkan makanan dan jangan sholat dengan menahan hasrat berhadas. Kata Nabi, kalau kita sholat satu, jangan pas ketika makanan dihidangkan. Maknanya apa? Ketika makanan dihidangkan kita telah siap untuk makan, jangan kita sholat. Artinya apa? Ya selesaikan dulu urusan. Dan jangan sholat dengan hasrat untuk menahan hadas. Terus nek ngampet, ngampet buang air, buang angin, niku pas sholat nggih boten nangsar. Dua-duanya ini hikmahnya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Untuk sholat kita agar lebih khusyuk. Pas makan ya harus diselesaikan dulu. Ampun pas makan ditinggal kemudian sholat, mungkin kelingan Allahu Akbar, waduh gerehku mau dipangan kucing. Ngampet juga ndak boleh gitu. Allah ya Allah wis segari tahiyate kok krasa gitu misalnya gitu. Ya batalkan kemudian wudu, sholat lagi. Karena apa? Ya jangan sampai sholat kita itu karena hal-hal ini menjadi tidak khusyuk. Ya, ini rahmahnya Islam. Jadi luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan nuwun sewu, ketika kita datang ke masjid sudah iqomah, itu kita tidak boleh datangnya terburu-buru, tergesa-gesa, itu tidak boleh. Ini hadisnya. Li hadis rawahul jamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamah famsu ila sholati wa alaikumus sakinah. Kata Nabi, apabila kamu telah mendengar iqamah, maka berjalanlah mendatangi sholat jamaah dan hendaknya kamu berjalan dengan sakinah, tenang, tidak terburu-buru. Wal waqara wala tusrifu fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Kata Nabi, maka apabila kamu dapat menyusul, ya sholatlah mengikuti imam, sedangkan yang sudah tertinggal maka sempurnakanlah. Simple Pak. Kalau nanti kemudian karena berjalanmu itu kamu ketinggalan, ya tinggal disempurnakan sholatnya, tapi tidak boleh kita tergesa-gesa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini bentuk rahmahnya Islam. Meskipun diperintahkan sholat jamaah niku sampai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tapi dalam beberapa hal kemudian Islam memberikan kelonggaran. Kalau sedang melakukan perbuatan, sedang melakukan makan, itu ya diselesaikan dulu. Jalannya kalau iqomah ya jangan kemudian sampai terburu-buru, tergesa-gesa. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, dalam membaca hadis ini kita juga harus hati-hati.
Jangan karena tahu hadis ini, oh nek mangkat nang masjid ora entuk tergesa-gesa. Engko wae ngenteni nek komat. Wah orang komat atau bareng komat terus kemudian jalannya nggak eglang-egleng nih kok eglang-egleng orang untuk tergesa-gesa kok. Tidak begitu juga begitu. Nah, ini saya berikan satu gambaran, Bapak Ibu rahimakumullah. Ada seorang saudagar itu punya 2 anak. Anaknya laki-laki semua, ketika meninggal dunia dipanggil. Hendak meninggal dunia dipanggil, diberikan wasiat. Saya sudah merasa dekat akan dipanggil oleh Allah. Intinya kedua-duanya ini mendapatkan 1 orang 1 ruko. Jadi dapat masing-masing 1 toko. Wasiatnya ayahnya ini mengatakan, nanti kalau pengen tokomu maju, pegang wasiat saya. Jangan kamu berangkat ke toko, dari rumah ke toko itu kamu sampai terkena matahari. Kalau pulang ya begitu, kalau pulang dari toko ke rumah jangan sampai kamu terkena matahari. Akhirnya wasiatnya ini dipegangi erat-erat oleh kedua anaknya ini. Sang kakaknya betul, karena memegangi wasiat ini lantas mengatakan, saya tidak boleh terkena matahari kalau berangkat dan pulang. Kalau begitu aku tak nge-grab, nyewa mobil biar tidak terkena matahari. Jadi mangkat atau nyewa mobil, pulang gak nyewa mobil. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah tidak sampai 3 bulan tokonya bangkrut. Entah nggih nge-grab niku. Tapi toko adiknya niki malah semakin maju. Kakaknya penasaran, kok tokomu maju padahal saya memegangi wasiat ayah. Wasiatnya bapak tak pegangi. Jangan kamu kerja waktu terkena matahari, pulang ya jangan terkena matahari. Adiknya juga bilang, loh saya juga memegangi ini kok mas gitu. Saya tidak boleh terkena matahari, maka saya berangkatnya harus lebih awal sebelum matahari terbit. Saya pulangnya tidak boleh terkena matahari, ya pulangnya setelah menunggu matahari terbenam. Jadi tokonya semakin maju, buka paling awal, tutup paling akhir. Nah ini bedanya, satu pesan tapi memahaminya berbeda. Ini ngoten. Jangan kamu pergi ke masjid dengan tergesa-gesa, lah kok nunggu kenapa iqomah kayak melakukan eglang-eglang ojo tergesa-gesa misalnya. Maka berpikirnya tidak begitu, berpikirnya berarti jalan kita ke masjid tenang, tidak tergesa-gesa, berangkatnya sebelum lebih baik sebelum komat gitu. Syukur-syukur sebelum ada, malah sing ada niku pahalane kadang. Jadi kadang-kadang kita memahami hadis itu juga harus kita perhatikan. Jangan satu hadis apa yang menjadi pikiran kita langsung kemudian kita laksanakan. Baik. Sekedap meleh ini nun sewu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang kemudian perlu kita perhatikan lagi niki di beberapa keputusan. Wa idza ji'ta ila shalah wal imamu ala ayyi halin fakabbir waf'al kama yaf'alul imam. Apabila kamu mendatangi sholat jamaah dan mendapati imam sudah memulai gerakan sholat, maka bertakbirlah kamu, lalu kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh imam. Dan jangan kamu hitung rokaatnya kecuali jika kamu sempat melakukan rukuk bersama imam. Niki aturannya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang dari ini kita dapat dua pengertian. Satu, kita masih dihitung rokaatnya kalau kita mendapati rukuk bersama imam. Hadisnya, man adroka rokatan fakot adroka sholah. Barang siapa yang mendapati rakaatan rukuk, maka dia mendapati sholat. Maka niki enten satu sahabat namanya Abu Bakroh. Ketika datang ke masjid, itu Nabi dan jamaah yang lain sudah rukuk. Akhirnya tahu kalau batasannya itu rukuk, artinya kalau dapat rukuk dapat sholat, ya dapat 1 rakaat. Maka akhirnya apa yang dilakukan? Dari depan pintu masjid nih, akhirnya langsung rukuk, Pak. Allahu Akbar, langsung rukuk. Terus ke jamaahnya bagaimana? Sampai nang kono terus jalan. Akhirnya sampai ke shop begitu, terus sholat selesai. Sahabat yang lain mengatakan pada Nabi tadi Abu Bakar niku sholat masuk rukuk dari depan pintu lalu kemudian nyari shop. Apa kata Nabi? Betul Abu Bakar. Ya betul ya Rasulullah.
Apa kata Nabi? Nabi hanya tersenyum dan mengatakan, wahai Abu Bakar, zadakallahu khirson wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat bagi kamu wala ta'ud. Neng aja dibaleni neh sing kaya ngono. Artinya itu hanya zamannya Nabi dan satu kali sudah dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi kalau dapat rukuk berarti kita dapat 1 rakaat. Nah, yang menjadi kesalahan di antara orang-orang muslim ini, ketika imam sudah melakukan gerakan misalnya rukuk, sujud, tahiyat, kita yang baru datang itu terus mboten langsung melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Nggih napa mboten, Bu? Malah sok ngenteni, malah ora yo ngadeg. Niki kathah sing ngaten niki, ana sing alasane cincing-cincing, ana sing nganggo jam, ana sing benake napa klambine. Padahal perintahnya apa? Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kata Nabi, apa yang dilakukan oleh imam, imam rukuk ya rukuk, imam sujud ya sujud. Apa nek pas rukuk tok kita kemudian terburu-buru, waduh men entuk rukuke bareng sujud, alah engko wae. Nah, ini banyak yang kemudian melakukan seperti ini. Padahal perintahnya rukuk, sujud. Imam tahiyat kita Allahu Akbar iya. Jangan menunggu berdiri. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kemudian bisa kita sampaikan niki karena sudah jam 7 lebih. Mohon maaf ini waktunya kita molor. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu tuntunan apalagi kita di musim hujan ini. Dan ini juga disampaikan dari hadis Ibnu Abbas, kalau hari hujan itu lafadz hayya 'alas shalah boleh diganti shollu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah kalian. Artinya apa? Salah satu keramahan Islam, meskipun sholat jamaah niku wajib, bahkan sunnah muakkadah itu. Tetapi kemudian ketika hari itu hujan, itu maka kita boleh sholatnya di rumah. Bahkan lafadz adzannya niku diganti sing kudune hayya 'alal shalah diganti shollu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah kalian. Kita nek diamalke niki diprotes napa mboten? Sampai Ibnu Abbas itu kemudian ketika menyampaikan hadis ini dan orang-orang mempertanyakannya. Jadi sejak zaman dulu bertanyakan apa bener toh kaya ngono kuwi. Saya bersaksi bahwa orang yang lebih mulia daripada saya, daripada muadzin ini juga melakukan hal yang sama. Artinya mengganti yang hayya 'alas shalah diganti shollu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah kalian. Maka yang di rumah kalau hujan itu sholatnya di rumah, yang di masjid ada rusaknya tidak Bapak Ibu? Enten, yaitu apa? Boleh menjamak sholat maghrib isya. Kok pas maghrib hujan terus kemudian dijamak dengan sholat isya. Tapi buatan kosong jamak. Maka sudah di beberapa jamaah sudah mempraktekkan itu. Kalau hujan pas maghrib hujan, mangke kena teng masjid besar Huda ditangleti. Bapak Ibu niki jamak napa mboten? Jamak ngoten nggih. Teng pondok nggih ngoten. Darul Khair niku nek pas maghrib udan deres niku santri-santri malah semangat teng masjid niku. Karena mungkin mesti di jamak. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Oke, ampun ngantos karena kemudian kita karena kesibukan, kemudian banyak pekerjaan, jangan kemudian kita meninggalkan sholat berjamaah. Ampun ngantos omahe gedhong magrong mobile kinclong bojone ayu atik moblong musala mesjid lah kok padha alhamdulillah kompak niki jam. Baik rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kathah klentang-klentunipun kathah napa kirang trep sila saha sila anggene kala matur kathah cacat cawet kula nyuwun ageng ing samudra pangaksami. Santen kuduwe klapa ketupat janure tuwa semanten penampilan kula menawi lepat kula nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.